semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah, menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman calon guru penggerak, khususnya angkatan 11, kelas 1146 Sumatera Utara. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Nurdalena Harahap selaku Kepala Sekolah SDN 130 Jani Manahan yang kebetulan bertempat saya tugas sekarang. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Oke, selamat pagi Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu berhubungan dengan tugas saya pendidikan guru penggerak angkatan 11 tentang demonstrasi kontekstual, mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika yang berhubungan di sekolah Ibu. Jadi langsung saja ya Bu pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini yang terjadi di sekolah kita ya. Iya. Ya. Dari sekian lama kita bertugas di sekolah kita ini, ya tentunya banyak kasus-kasus yang kita hadapi. Masalah dilema etika juga, karena dilema etika ini kan yang sama-sama bagus, sama-sama benar. Nah, sementara kalau dia bujukan moral ini, yang satu benar, yang satu masih salah gitu. Jadi kasus dilema etika di sekolah kita ini memang harus kita melihat kasus-kasus yang menyimpang atau yang sudah masuk dia ke kasus dilema etika. Nah, misalnya anak-anak kita yang ada yang sering bolos sekolah, ada yang sering terlambat, ada juga kasus anak yang memang yang tidak wajar dinaikkan untuk naik kelas. Nah itu lebih apa? Memang kita harus mengidentifikasi mana yang bisa dinaikkan untuk menjadi kasus dilema etika. Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut Ibu? Jadi nanti kan kasus-kasus itu kan dimana ada dua kepentingan ya bukan? Ada yang sama-sama benar atau ada sama-sama yang mengandung nilai kebajikannya Bu. Contoh tadi kan misalnya dia itu memang tadi seperti yang memang tidak wajib dinaikkan kan karena memang betul, karena berarti kan ada benarnya tapi ada pertimbangan yang lain seperti kasihan gitu. Bagaimana Ibu? Untuk pengambilan keputusan ini Pak, biasanya seperti biasa yang kita lakukan di sekolah itu kan harus ada musyawarah dulu. Kita kawan sejawat di sekolah, kemudian
bisa melibatkan orang tua murid juga. Nah, itu Pak. Nggak bisa kita mengambil keputusan secara sepihak saja. Nah, harus musyawarah ya Pak ya. Berarti kalau menurut jawaban Ibu kita melibatkan semua pihak lah Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah untuk mengambil keputusan ini, kita harus memilih atau harus mengidentifikasi permasalahan itu, mana yang lebih banyak manfaatnya apabila dia dilakukan, dan mana yang lebih sedikit manfaatnya apabila dia dilakukan. Nah, kita harus memilih mana yang lebih bermanfaat. Identifikasi masalah dulu ya Bu ya. Oke. Lanjutnya Bu ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif ya seperti yang kita bilang tadi Pak, itu memang harus yang lebih bermanfaat buat kita semua dan buat si siswa itu tadi. Apabila kita memutuskan sesuatu apa itu dilema yang kita hadapi, itu harus lebih bermanfaat yang sama dia. Jangan kita merugikan satu pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini yang paling penting Bu. Tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan Bu. Ini biasanya kan paling banyak ini tantangan. Jadi biasanya apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya ada juga dari kita sesama teman sejawat di sini, ada yang setuju dengan keputusan yang diambil itu dan ada juga yang kontra. Nah, ada juga begitu Pak. Kemudian dari orang tua murid juga begitu. Sudah kita anggap itu yang paling bagus, yang paling bermanfaat buat si anak. Ternyata kadang orang tua ini merasa kurang efektif, dengan keputusan yang kita buat. Karena itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekolah ini. Walaupun begitu kita menilai membuat suatu keputusan itu harus yang lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya Bu, jadi biasanya kan ada penyelesaian kasus dilema etika ini Bu. Jadi bagaimana? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, jadi kan biasanya kan ada suatu masalah bukan harus diselesaikan saat itu juga, atau bisa nanti kapan kita selesaikan. Jadi menurut Ibu ada nggak jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini tadi? Kalau menurut saya Pak, itu cara menyelesaikan dilema etika ini tidak pernah ada jadwalnya, tidak ada jadwal tertentu, terencana ya Bu ya? Tidak ada, karena apabila ada dilema etika pada saat tertentu, kadang bisa kita selesaikan saat itu juga. Nggak pala harus menunggu jadwal hari ini atau waktu ini gitu, nggak pala. Ada jadwal. Berarti tergantung permasalahan. Iya, tergantung juga, permasalahannya Pak. Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang bilang untuk pengambilan keputusan itu memang ada ya,
teman kerja kita, Pak. Nah, kita di sini kan, guru sama-sama guru. Untuk kelas ya Bu ya. Iya, sama-sama guru kita, utamanya guru kelas yang bersangkutan. Iya. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan ini memang kita harus sama-sama kompak dan sama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan suatu keputusan itu tadi, Pak. Ya, oke. Nggak bisa sendiri. Iya. Tapi melibatkan Melibatkan warga guru, sekolah ya, iya. Bu, ya, terutama guru kelasnya Iya. masing-masing. Iya. Oke Bu, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, Bu? Pembelajaran yang kita ambil dari pengambilan keputusan dilema etika. Apabila kita memang mengambil keputusan itu dimusyawarahkan dengan teman-teman kita, teman sejawat di sekolah yang mengerti masalah itu, baik dia masalah anak yang berbagai macam masalah itu tadi. Kalau sama-sama kita musyawarahkan bersama, sama-sama kita putuskan bersama, itu memang sangat menyenangkan dan membawakan hasil yang bagus, Pak. Itu yang saya dapat, Pak. Keputusannya dipertimbangkan bersama Iya, ya Bu. Ya? dipertimbangkan bersama. Oke Bu, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti dilema etika yang berada di sekolah kita ini bisa terselesaikan dan tidak memberatkan sebelah ya Bu ya. Iya. Jadi terima kasih ya Bu ya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan saya Rahmat Saleh Parapat, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sini saya mewawancarai untuk tugas demonstrasi kontekstual kepala sekolah yang kedua, yaitu Bapak Ali Indra Pahlawan Hitonga, yang bertugas di SD swasta 170 Al Ismailiyah, Kecamatan Lolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi di sini saya ada sedikit pertanyaan mau wawancarai Bapak mengenai permasalahan kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah, khususnya yang merupakan masalah etika. Bisa ya Pak ya? Insyaallah. Pak, untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau putusan moral di sekolah Bapak? Bagaimana ya? Ini identifikasinya tentunya kita langsung turun ya, artinya ke kelas masing-masing, kemudian sekaligus mencari informasi dari guru yang mengajar di kelas tersebut. Tentunya dari situ kita bisa kita memperhatikan tingkah laku kita di sekolah itu. Saya rasa dengan itu kita bisa mengidentifikasi hal apa saja yang bagus dan yang kurang bagus di sekolah kita. Berarti melibatkan wali kelas masing-masing ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, antara benar lawan benar, atau benar lawan kebajikan, atau benar lawan kasihan. Ya, tentunya pertama berdasarkan pertimbangan kita, kemudian seterusnya kita bawa dengan musyawarah bersama dengan pendidik yang ada di sekolah, sekaligus tentunya kita memperhatikan sikap dari anak didik.
melibatkannya Pak ya, melibatkan orang guru, orang tua murid ya Pak ya, dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah atau prosedur Bapak seperti apa untuk atau yang Bapak lakukan selama ini, langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah masih kurang jelas nih katanya. Langkah-langkah Bapak, contoh Iya. ada sebuah kasus yang terjadi di sekolah Bapak kan, Iya. bagaimana langkah Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kasusnya yang berkenaan dengan sikap atau yang berkenaan dengan permasalahan sesama siswa. Boleh satu saja Pak, terserah kasus yang mana. Kalau permasalahannya dengan siswa tentunya itu kembali ke tadi. Kita membawa gurunya sekaligus kita mencari solusi terbaik untuk mengatasi atau untuk memilih jalan terbaik di antara dua pilihan tadi. Tentunya kalau sudah berdasarkan pemikiran kita yang jernih, kemudian kita bawa dengan guru yang bersangkutan, guru kita hadirkan dirinya, tentunya kita bisa mengambil memilih di antara mana yang terbaik, apakah faktornya berdasarkan kasihan, memilih yang baik di antara yang terbaik, tentunya inilah menjadi keputusan kita. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, ini yang paling penting saya rasa Pak, bagaimana Pak tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam mengambil keputusan yang termasuk kasus dilema etika ini, tantangan? Nah itu pertama tentunya ini kan anak-anak kita berasal dari keluarga yang tidak seragam. Betul. Artinya pendidikan orang tuanya yang tidak seragam. Ada yang bisa mengerti dengan pendidikan itu, ada yang sama sekali tidak. Kemudian ada yang perhatian, ada yang kurang perhatian dengan pendidikan itu. Di antara orang tua kan ada yang setia mendampingi anaknya pada saat mengerjakan tugas-tugasnya, ada yang dilepas begitu saja. Jadi kira-kira Jadi biasanya kan ada contoh tantangannya, ada yang setuju atau nanti biasanya kan kita musyawarahkan dulu dengan orang tua murid atau wali kelasnya dalam mengambil keputusan. Biasanya kan ada pro dan kontra. Biasanya kan terjadi. misalnya kalau selama ini kalau kita menyampaikan dengan penuh keterbukaan, tidak saling dengan penuh rasa keadilan, saya rasa permasalahan tidak. Nah ini salah gampang. Intinya terbuka ya Pak ya. Iya terbuka, kemudian berdasarkan keadilan, perasaan sama. Nah di antara sama, kalau dengan orang tua, dengan kita menganggap bahwa dia sama hubungannya dengan kita, sama hubungannya kita ya. Lanjut Pak, biasanya kalau ada sebuah kasus, bagaimana Bapak menyelesaikannya? Atau memang ada untuk jadwal tertentu atau langsung Bapak eksekusi di tempat saat itu juga? Kalau itu melihat kasusnya, ada yang memang tidak bisa ditunda. Namanya kenakalan anak. Pada saat itu juga kita harus, kalau bisa harus diselesaikan kalau bisa. Tapi kalau pemanya masalah-masalah kurang kemampuan anak dalam mengikuti mata pelajaran, kalau itu memang ada tahapan-tahapannya. Kemudian tentunya itu sudah tidak demikian. Jadi tergantung permasalahannya. Tergantung permasalahan. Ini pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya adakah yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini agar bisa terselesaikan?
tentunya memang tidak lepas dari sana dari masalah orang-orang yang berkompeten di sekolah. Kalau pada saat dibutuhkan permainan mengambil kebijakan untuk kepentingan sekolah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, itu biasanya kita libatkan dengan komitenya. Bila perlu unsur-unsur yang kita butuhkan untuk itu kita panggil, kita bawa duduk bersama, kita ajak bermusyawarah bagaimana untuk menemukan jalan terbaik. Melibatkan dua pihak lah Pak ya. Semua pihak. Pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran yang Bapak petik dari mengambil keputusan masalah dilema etika ini Pak. Jadi kalau pengalamannya alhamdulillah menyenangkan, artinya dan hasil dari usaha kita tuh biasanya memang menyenangkan, membahagiakan. Kalau apa yang kita sepakati bersama orang-orang yang kita ajak untuk bermusyawarah ini, insya Allah melaksanakan dengan sebaik-baik. Dijalankan ya Pak ya, dan mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak menjadi suatu langkah yang terbaik untuk keputusan sekolah atau murid atau orang tua murid, penting keputusan bersama semuanya menyenangkan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab salamnya, Oke. sebelum saya jawab salamnya, kalau kita masih ada bisa berbagi Iya. dengan kita siap. Semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya.